Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sapitri dengan NPM 21140155. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS kelas rendah. Dengan dosen pengampu Bapak Sabri, saya di sini akan menjelaskan konsep dasar ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Konsep dasar ilmu ekonomi secara bahasa, secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni oikonomia. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nemien. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nemien adalah mengelola. Maka secara singkat dan sederhana, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang caranya mengelola rumah tangga. Ada pula pendapat yang membuat kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos dan nomos. Oikos adalah keluarga, sementara itu nomos adalah aturan atau hukum. Makanya itu ilmu ekonomi adanya karena berupaya untuk mengatur agar tidak terjadi kelangkaan akibat kesenjangan tersebut. Ilmu ini mempelajari dan mengkaji cara agar masalah-masalah pemenuhan kebutuhan manusia tidak melewati batas. Pengertian yang disampaikan bangun sejalan dengan pendapat Brown bahwa dasar ilmu ekonomi tujuan ilmu ekonomi dari definisi ilmu ekonomi di atas. Kita juga tahu kalau tujuan ilmu ekonomi adalah mengelola sumber daya yang terbatas dengan cara efisien. Tujuan dasar ilmu ekonomi memang memastikan manusia memenuhi kebutuhan ekonomi tapi tetap memperhatikan sifat sumber daya yang terbatas sehingga pembunuhan kebutuhan manusia tidak membuat kelangkaan. Jadi konsep dasar ilmu ekonomi itu membahas tentang bagaimana cara tidak terjadi kelangkaan sumber daya saat manusia memenuhi kebutuhannya. Nah, faktor penyebab kelangkaan pun beragam, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya, kemampuan manusia mengelola sumber daya terbatas karena kurangnya tenaga ahli dan profesional, perkembangan teknologi yang merusak lingkungan, perilaku manusia yang berdampak negatif terhadap sumber daya. Kelangkaan sumber daya juga disebabkan oleh produk alam abiotik seperti tanah, air, dan barang tambang jumlahnya terbatas, tidak bisa atau sulit ditambah dan diperbaiki. Bila manusia mampu mengelolanya dengan baik, kurangnya tenaga kerja terdidik, terlatih, dan pengelolaan untuk mengelola sumber daya alam terbukti dalam mengelola barang tambang di Aceh, Papua, Sumbawa, dan Kalimantan. Dikelola oleh pendapatan nasional rata-rata Indonesia tergolong rendah, akibatnya tabungan dan investasi rendah. Keadaan tersebut mendorong Indonesia terpaksa menerima bantuan dari luar negeri. Kurangnya tanggung jawab pengusaha dalam mengelola sumber daya yang ada kerusakan lingkungan baik darat maupun laut karena kelalaian dan kesalahan manusia meningkatkan jumlah penduduk yang kemajuan peradaban mendorong peningkatan kebutuhan manusia yang kurang diimbangi dengan kemampuan meningkatkan produksi. Untuk mengatasi masalah kelangkaan semacam ini diperlukan ilmu atau
studi yang mengkaji tentang cara menggunakan sumber daya dengan efisien. Salah satu cara dipakai untuk mengatasi kelangkaan adalah membuat skala prioritas. Apa artinya? Skala prioritas adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Dalam membuat skala prioritas, beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni 1. Tingkat urgensi, 2. Kesempatan yang dimiliki, 3. Pertimbangan masa depan, 4. Kemampuan diri. Pembagian ilmu ekonomi. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi ada pembagian ilmu ekonomi. Apa saja pembagiannya? Simak di bawah ini ya. 1. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif atau ekonomi lukisan adalah ekonomi yang menggambarkan teori ekonomi. Teori ekonomi atau analisis ekonomi yaitu ilmu ekonomi yang berusaha untuk merangka, menganalisis, dan menguraikan kejadian-kejadian ekonomi yang mengambil kesimpulannya berupa prinsip-prinsip atau dalil-dalil ekonomi tersebut. 3. Ekonomi terapan. Ekonomi yang berusaha menggunakan kesimpulan atau dalil yang telah diambil di dalam ekonomi teori untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi yang dianggap tidak atau kurang menguntungkan, dan atau berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi taraf yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.